Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Feruza Yuaribah. Saya dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan LKM bab 3 tentang penentuan fungsi hantar sistem pada pengendali suhu. Pada LKM bab 3 ini terdapat data hasil pengamatan, yaitu jika kita menginputkan nilai persen PO1 10%, maka didapatkan nilai persen PV1 sama dengan 36,9%. Nah, persen PV1 ini yaitu dari persen PV yang konstan pada saat menginputkan nilai persen PO1. Selanjutnya, jika kita menginputkan nilai persen PO2 50%, maka didapatkan nilai persen PV2 sama dengan 44%. Nah, persen PV2 ini juga sama, yaitu dari nilai persen PV yang konstan saat menginputkan nilai dari persen PO2. Selanjutnya terdapat nilai dari delta persen PO, yaitu dari persen PO2 dikurangi persen PO1 sama dengan 40%, dan nilai dari delta persen PV, yaitu dari persen PV2 dikurangi persen PV1 sama dengan 7,1%. Nah, selanjutnya kita akan menggrafikkan nilai persen PV dan waktu dalam detik, lalu kita akan menentukan fungsi transfernya menggunakan 3 metode. Selanjutnya, dalam sistem pengendalian terdapat proses variabel yang cepat berubah dengan berubahnya manipulated variable, dan ada pula yang lambat berubah. Sifat-sifat proses ini disebut dinamika proses. Secara kuantitatif, dinamika proses dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer. Nah, untuk menyatakan fungsi transfer kita harus mengetahui beberapa elemen, yaitu yang pertama KP, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Selanjutnya tau atau tau P atau time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan. Selanjutnya tau atau tau D atau dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi transfer menggunakan metode 1. Nah, di sini sudah terdapat grafik antara waktu dalam detik dengan persen PV. Nah, langkah-langkah dalam metode 1 ini yaitu yang pertama, membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2, ditunjukkan oleh nomor 1. Yang kedua, tentukan titik belok sebagai permukaan garis singgung, kemudian buat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi, ditentukan oleh nomor 2. Dan yang ketiga, membuat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV, lalu tarik garis vertikal menuju sumbu X ke bagian bawah, ditunjukkan oleh nomor 3. Dan yang keempat yaitu garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah nilai dari tau S. Nah, pada grafik metode 1 ini tidak terdapat nilai dari tau D atau garis sebelum titik belok. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari KP, tau S, dan GS dalam metode 1. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari delta CS. Delta CS itu sendiri yaitu persen PV2 dikurangi persen PV1 sama dengan 44 dikurangi 36,9 sama dengan 7,1. Selanjutnya sudah diketahui dari grafik metode 1 bahwa nilai dari tau S diperkirakan sama dengan 12. Jadi kita dapat menentukan KP, yaitu nilai dari delta CS dibagi delta persen PO sama dengan 7,1 dibagi 40 sama dengan 0,1775. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai dari fungsi transfer atau GS sama dengan K dibagi tau S ditambah 1, yang mana dapat disimpulkan bahwa nilai GS sama dengan 0,0136538. Selanjutnya yaitu menentukan nilai fungsi transfer menggunakan metode 2. Di sini sudah tersaji grafik antara waktu dalam sekon dengan persen PV. Nah, langkah-langkah dalam menentukan metode 2 ini yaitu yang pertama, membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2, ditunjukkan oleh nomor 1. Yang kedua, mencari titik potong dengan cara titik potong sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Kemudian dari titik potong tersebut dibuat garis horizontal sampai memotong kurva, ditentukan oleh nomor 2. Yang ketiga yaitu membuat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah, ditunjukkan oleh nomor 3. Dan yang keempat yaitu garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah nilai dari tau S. Pada metode
dua ini tidak terdapat nilai dari tau D atau garis sebelum titik belok. Nah, perbedaan metode 2 dengan metode 1 yaitu pada metode 2 terdapat nilai dari titik potong, yaitu persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Selanjutnya yaitu menentukan nilai KP, tau S, dan GS dalam metode 2. Nah, sudah disebutkan bahwa dalam metode 2 ini terdapat nilai titik potong, yaitu nilai titik potong sama dengan 41,3872. Nah, dapat diketahui juga bahwa perkiraan nilai tau S pada metode 2 ini sama dengan 12, serta diketahui juga nilai delta CS sama dengan 7,1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari KP. KP sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS dibagi delta persen PO sama dengan 41,3872 dibagi 40 sama dengan 1,03468. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari fungsi transfer atau GS sama dengan K dibagi tau S ditambah 1, sehingga didapat nilai fungsi transfer pada metode 2 ini sama dengan 0,07959077. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari fungsi transfer menggunakan metode 3. Nah, di sini sudah terdapat grafik antara waktu dalam detik dengan persen PV. Nah, langkah-langkah dalam metode 3 ini yaitu yang pertama kita harus mencari nilai dari titik T1 dan T2 dengan cara yaitu T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Sedangkan untuk T2 yaitu sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Kemudian yang kedua yaitu menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai T1 dan T2. Perhitungan waktu dimulai saat melakukan perubahan input. Yang ketiga yaitu kita harus menghitung nilai dari tau S. Nah, nilai dari tau S dalam metode 3 ini berbeda dari sebelumnya, yaitu tau S sama dengan 3/2 dikali T2 min T1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari KP, tau S, serta GS dalam metode 3. Nah, sudah diketahui bahwa nilai dari delta CS sama dengan 7,1 dan nilai dari tau S dalam metode 3 ini sama dengan 3/2 dikali T2 min T1, sehingga didapatkan nilai tau S sama dengan 3,71685. Selanjutnya kita akan menentukan nilai KP yaitu delta CS dibagi delta persen PO sama dengan 7,1 dibagi 40 sama dengan 0,1775, sehingga kita dapat menentukan nilai dari fungsi transfer sama dengan K dibagi tau S ditambah 1, sehingga nilai fungsi transfer dalam metode 3 ini sama dengan 0,03763105. Nah, yang membedakan metode 3 dari metode 1 dan 2 yaitu dalam metode 3 ini terdapat dua titik potong yaitu T1 dan T2. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.